Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok tugas besar sistem industri berkelanjutan. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil pekerjaan tugas besar kami dengan judul Green Innovation Zero Emission Supply Chain pada sektor transportasi barang. Nah, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Suhadi Bahtiar dan juga teman saya Muhammad Didi Maulana. Yang pertama di sini untuk latar belakang peningkatan emisi dari sektor angkutan barang dan supply chain menciptakan dampak besar pada perubahan iklim global. Ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil menjadi masalah utama yang dapat menciptakan lingkaran setan emisi. Langkah-langkah mendesak perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan ini guna menciptakan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan secara global. Maksudnya di sini ada data kendaraan yang ada di Indonesia pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan didominasi oleh motor dan juga kendaraan barang memiliki porsi sebesar 5,2% dari jumlah seluruh kendaraan. Kemudian untuk grafik pertumbuhan jumlah kendaraan barang dapat dilihat bahwa rata-rata peningkatan kendaraan barang pada tahun 2014 sampai 2018 sebesar 6,19%. Selanjutnya untuk total barang dalam negeri yang dibongkar di Pelabuhan Belawan, di sini terlihat bahwa peningkatan aktivitas dan volume bongkar muat pada pelabuhan mengindikasikan terjadinya peningkatan volume barang yang ditransport. Kemudian untuk barang yang dimuat pada bandara utama di sini yang disajikan ialah Bandara Ngurah Rai yang ada di Bali. Di sini terlihat bahwa volume barang yang dimuat pada Bandara Ngurah Rai juga menunjukkan tren kenaikan. Selanjutnya di sini ada tabel konsumsi bahan BBM kendaraan untuk berbagai jenis kendaraan yang disediakan dalam liter per kilometer. Kemudian di bawahnya ada tabel faktor emisi untuk jenis bahan bakar bensin dan juga solar. Kemudian mengapa sih emisi harus dikurangi? Tujuan utama dari pengurangan emisi ialah untuk mencegah pemanasan global, yang mana pemanasan global sendiri dapat menciptakan masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan polusi. Pengurangan emisi menjadi sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan serta mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim. Nah, kemudian emisi apa sih yang harus dikurangi? Di sini untuk mencegah terjadinya pemanasan global, pengurangan emisi harus dilakukan dan juga berfokus pada gas kaca dan polutan lainnya yang signifikan berdampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian selanjutnya bagaimana cara untuk mengurangi emisi itu sendiri? Di sini sebenarnya banyak caranya. Yang paling utama ialah berhenti menggunakan energi yang konvensional dan mulai beralih ke energi terbarukan. Kemudian untuk sektor transportasi sendiri ada beberapa alternatif yang dapat diterapkan seperti penggunaan electric vehicle, hybrid electric vehicle, plug-in hybrid electric vehicle, dan juga hydrogen fuel cell vehicle. Selanjutnya adalah bagian solusi yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah penggunaan electric vehicle sebagai pengganti dari internal combustion engine, di mana kelebihan dari electric vehicle ini sendiri adalah pada emisi yang tidak menghasilkan emisi sama sekali. Kemudian untuk produk yang dapat digunakan adalah salah satunya electric pickup yang diproduksi oleh Herun Teknologi China sehingga dapat menunjang untuk transisi ini. Kemudian berikutnya adalah perbandingan beberapa alternatif di mana terdapat bahan bakar gasolin, diesel, HEV, PHEV, dan EV. Di mana penggunaan EV unggul pada beberapa aspek dibanding internal combustion engine, di mana trade-off terjadi antara secara ekonomi, di mana EV cenderung lebih membutuhkan banyak cost, sementara trade-off-nya adalah zero emission. Kemudian selanjutnya adalah analisis teknis dan infrastruktur di Indonesia. Untuk penghasil listrik di Indonesia sendiri menggunakan bahan bakar mayoritas adalah batu bara. Kemudian untuk data penggunaan listrik di Indonesia sendiri terjadi tren kenaikan setiap tahun dapat dilihat pada histogram di mana meskipun konsumsi tahun 2022 mencatatkan peningkatan namun belum bisa mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 1.268 kW per hour pada tahun 2022.
Sementara data produksi listrik Indonesia juga mengalami tren kenaikan, di mana ini adalah sebuah divergensi yang bisa dimanfaatkan karena peningkatan kapasiti produksi listrik yang naik, sementara untuk konsumsi listrik sendiri belum mencapai targetnya. Kemudian analisis regulasi dan hukum, di mana di sini ada grafik tentang subsidi yang terus meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2019, yang menunjukkan bahwa pemerintah cukup serius terhadap transisi sumber daya pada kendaraan listrik. Kemudian untuk regulasi kendaraan listrik sendiri, pemerintah juga sudah membuat kebijakan-kebijakan dalam upaya melancarkan transisi menuju kendaraan listrik. Kemudian pada SWOT analisis, di mana analisis ini dilakukan pada beberapa faktor-faktor yang digunakan untuk membangun strategi dan pengembangan. Untuk strength-nya sendiri, penggunaan EV sendiri ini memiliki strength pada zero emission, biaya operasional rendah, dan efisiensi energi. Weakness-nya adalah infrastruktur nasional yang belum siap, tingginya biaya investasi awal, jarak tempuh terbatas, dan berat muatan terbatas. Untuk opportunity-nya sendiri, salah satunya adalah tujuan pemerintah menciptakan net zero emission pada 2050, perkembangan teknologi EV yang semakin cepat, naiknya kesadaran konsumen tentang dampak lingkungan, dan pemerintah yang sudah membuat kebijakan untuk kendaraan EV ini sendiri. Kemudian untuk threat-nya adalah persaingan efisiensi penggunaan modal dengan kompetitor, kemudian persaingan jarak jangkau layanan dengan kompetitor, dan perubahan regulasi pemerintah terkait subsidi kendaraan listrik dan energi. Berikut adalah tools metrik yang dapat digunakan untuk transisi energi dari konvensional menuju EV yang diterapkan pada sektor transportasi barang. Untuk SO-nya sendiri adalah pemanfaatan regulasi pemerintah terkait subsidi dan kemudahan akses EV. Untuk selanjutnya adalah integrasi teknologi dalam layanan, kemudian meningkatkan kuantitas unit sebagai trade-off dari rendahnya biaya operasional. Untuk ST-nya sendiri adalah mengatasi keterbatasan jarak tempuh dengan menggunakan unit EV dalam kota, sehingga dari distribution center ke retail. Kemudian untuk peningkatan kuantitas unit sebagai trade-off dari rendahnya biaya operasional, dan melakukan transisi secara bertahap untuk mengatasi perubahan regulasi yang tidak pasti. Untuk WO-nya sendiri adalah memanfaatkan pihak ketiga sebagai penyedia infrastruktur, kemudian memanfaatkan insentif pemerintah untuk pengembangan infrastruktur dan investasi awal. Kemudian untuk WT-nya sendiri adalah diversifikasi dengan mempertahankan sebagian unit konvensional untuk mengatasi fluktuasi keadaan, serta untuk menggandeng mitra strategis untuk akses teknologi terbaru. Kemudian selanjutnya untuk kesimpulan, di sini ada beberapa kesimpulan dari hasil pengerjaan tugas besar kami. Itu yang pertama, adanya peningkatan jumlah kendaraan transportasi barang, kemudian tren peningkatan volume transportasi barang, konsumsi BBM kendaraan barang paling tinggi, kemudian tingkat penggunaan listrik di Indonesia yang masih belum mencapai target, dan juga solusi berupa penggunaan electric vehicle. Kemudian electric vehicle sendiri dapat digunakan pada transportasi barang dari distribution center menuju retail, dan yang terakhir, solusi dapat diimplementasikan dengan beberapa pertimbangan untuk mewujudkan zero emission pada transportasi barang. Sekian, dan juga ini untuk referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas besar kali ini. Sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.